Oke, silakan Bu Ana. Shalom, selamat malam, Bro and Sis yang terkasih. Jumpa lagi, kembali kita ya, di awal Februari dan bertepatan pada Imlek ya, yaitu tanggal 1 dan di mana kita kembali lagi hari Selasa. Pada hari ini, pembelajaran kita yang akan diberitakan atau diajar oleh Pak Pendeta Bagus. Eee, Malam ini kita akan belajar mengenai kesempurnaan Alkitab. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang, dibawakan oleh Pak Bagus, akan memperlengkapi kita sebagai pembelajaran kita. Mmm, Informasi, pembelajaran kita ini akan disiarkan oleh channel RPM dan Pak dengan channel Dialog Kontekstual dan Pak Jubinsu ya, channel Jubinsu. Mari kita awali dengan doa, saya minta kesediaannya Pak Jubinsu. Silakan Pak Jubinsu. Baik, mari kita berdoa Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih karunia penyertaan-Mu. Dari pagi, siang, bahkan sampai malam ini kami dalam keadaan baik adanya, semua karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Bapak, terima kasih kalau kami boleh bertemu kembali di hari Rabu ini di dalam komunitas Mulai untuk belajar. Kami dimuridkan Tuhan. Oleh karenanya kami berdoa memohon kemurahan-Mu, Engkau yang memberikan hikmat marifat dari surga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Bagus yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, sharing pengajaran pada malam ini. Berkati juga kami yang mendengarkan, yang belajar, sehingga apa yang diajarkan boleh kami tangkap untuk menambah pengenalan kami akan Engkau. Berkati teman-teman kami yang mendengarkan melalui media YouTube, berkati sarana prasarana yang kami gunakan, listrik, kuota, bahkan channel-channel yang menyiarkan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati channel-channel Tuhan, sehingga siapapun yang mendengarkan nanti boleh menjadi berkat, boleh menerima berkat. Terutama kami rindu juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pak Amin. Bagus. Oke. Saya share dulu ya. Share screen. Oke, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom, Pak. Shalom. Bertemu kembali dengan saya di sini. Ini kayaknya background saya kok terbalik ini. Ya. Ya, ini aja. Nah. Oke, saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar ya, tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kesempurnaan Alkitab. Nah, mengapa saya mengambil topik ini, saudara? Karena ada banyak atau beberapa orang Kristen lah, ya, mengatakan bahwa Alkitab itu ya ada ketidaksempurnaannya. Nah, kalau saya pribadi, Alkitab itu adalah sempurna. Nah, makanya malam hari ini kita akan belajar apa sih kesempurnaan Alkitab itu. Oke. Nah, saudara, Alkitab ya merupakan salah satu tools
atau alat bantu yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. Nah, tools ini, alat bantu ini, yaitu Alkitab ini, mengajarkan kepada kita atau memberitahu kepada kita siapa Allah itu sebenarnya. Ya, karena apa, saudara? Karena Allah itu, Sang Pencipta itu, dia tidak bisa kita temui mata dengan mata. Nah, lalu bagaimana cara orang-orang itu mampu mengenal, tahu tentang Allah yang benar itu? Nah, Alkitab inilah yang menjadi tools, ya, alat bantu kita yang diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, saudara, Alkitab juga membantu kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Allah. Dalam iman kita, dalam pengharapan, dan dalam kasih. Karena dari mana kita tahu apa itu iman? Apa itu kasih? Apa itu pengharapan? Kalau kita tidak pernah kenal atau baca yang namanya Alkitab, saudara. Nah, Alkitab juga, saudara, adalah firman Allah. Dan berisikan firman Tuhan, firman Allah. Nah, Alkitab, saudara, yang kita baca itu ditulis oleh para penulis. Jadi bukan seperti istilahnya itu wahyu atau kitab yang gedebuk turun langsung dari langit ke bumi. Blum. Ya, diberikan kepada Musa, ya, diberikan kepada Yesus, ya, seperti Injil. Enggak seperti itu, saudara. Dari Kejadian, Maleakhi, Matius, Wahyu, Alkitab kita itu ditulis oleh tokoh-tokoh iman, para nabi, para rasul. Bagaimana mereka bertemu dengan Allah, bagaimana kesaksian hidup mereka bersama dengan Tuhan, yang mereka dengar, yang mereka lihat, yang mereka rasakan, yang mereka selidiki. Nah, itu yang mereka tuliskan, saudara. Ya. Dari Kejadian, Maleakhi, Matius, Wahyu, saudara. Sampai dengan Wahyu. Nah, itu Alkitab kita, saudara. Ya. Makanya ada, kalau di dalam orang Batak itu bilang kitab Taurat Musa, ya, dari Kejadian sampai dengan Bilangan, ya, Ulangan, Imamat, Keluaran, ya, lalu ada Hakim-Hakim, lalu ada kitab Nabi besar, Nabi kecil, lalu ada kitab Injil, surat-surat Paulus, ya, Petrus, dan lain sebagainya. Jadi ini yang real, soalnya faktanya bahwa kitab kita itu dituliskan oleh penulis. Nah, saudara, apa alasannya, saudara? Seperti saya katakan di awal tadi, sehingga kita mengatakan dan mengakui bahwa Alkitab itu sempurna bagi kita. Nah, saya akan bagikan, saudara, ada beberapa hal. Poin yang pertama, saudara. Alkitab sempurna karena diilhamkan oleh Allah. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 poin, saudara. Tulisan yang diilhamkan Allah kepada para nabi, para rasul, ya, tokoh-tokoh iman, untuk apa, saudara? Untuk mengajarkan kita, menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Nah, itu Alkitab kita, saudara. Makanya saya katakan Alkitab itu sempurna. Jadi tidak hanya berisikan petua-petua, petunjuk-petunjuk, ajaran-ajaran, tidak, saudara. Tapi Alkitab itu juga mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, supaya apa? Supaya kita hidup berkenan benar di hadapan Tuhan. Lalu Alkitab juga memperbaiki kesalahan kita, kelakuan kita, dari yang tadinya kita orang yang bobrok, jahat, menjadi orang yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang benar. Tidak mungkin, saudara, Allah yang benar itu mendidik kita dalam kesalahan atau dalam ketidakbenaran. Tidak, saudara.
Jadi Allah yang kita imani, Allah yang benar itu pasti mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran. Makanya dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan saudara. Lalu saudara, kata diilhamkan Allah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu theopneustos. Nah, kata ini terdiri atas dua kata, saudara. Yang pertama itu theos, yang berarti Allah, dan yang kedua itu pneu, yang artinya bernafas. Nah, jadi saudara, diilhamkan Allah itu artinya Allah yang bersabda atau Allah yang berfirman. Nah itu. Jadi dalam 2 Timotius 3:16 itu seperti itu. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah ketika Allah bersabda kepada para nabi, ya, ketika Allah berfirman kepada para nabi, para rasul. Nah, ini, saudara. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, ini, saudara. Jadi enggak main-main, saudara. Ketika Allah sudah mengilhamkan, ketika Allah bersabda kepada Musa, itu yang Musa tuliskan. Nah, ini, saudara. Lalu saudara, ingatlah, ya, juga bahwa dari kecil dalam 2 Timotius 3:15, ingatlah juga dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Paulus di sini, saudara, ya, menyatakan firman Allah kepada Timotius. Bagaimana supaya Timotius ingat, ya, dari kecil dia sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi saudara, Alkitab itu, kitab suci itu dapat memberi hikmat kepada kita, ya, dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi saudara, sebenarnya isi Alkitab itu, saudara, ya, intinya adalah Allah bersabda, Allah berfirman, lalu Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Ada keselamatan. Makanya itu juga yang diberitakan, ya, yang dinubuatkan oleh para nabi. Lalu bagaimana ketika para rasul menuliskan itu, menjadi kesaksian iman mereka. Supaya apa? Supaya keselamatan itu tidak hanya dikenal, diterima oleh para rasul, ya, oleh jemaat mula-mula pada saat itu, oleh Timotius pada saat itu, tapi firman Allah itu, kebenaran firman Allah itu, keselamatan itu juga diterima oleh semua bangsa. Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, dua hal ditegaskan oleh Paulus, ya, kepada Timotius tentang pengaruh kitab suci, yaitu pertama, memberi hikmat, yang kedua, menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi dari mana kita bisa mengenal Yesus, Kristus sang penyelamat itu, kalau bukan dari kitab suci atau Alkitab, saudara? Oke. Nah, yang kedua, saudara, apa alasannya sehingga kita mengatakan dan mengakui bahwa Alkitab itu sempurna bagi kita? Yang kedua adalah Alkitab sempurna karena menjawab kebutuhan manusia. Karena menjawab kebutuhan manusia. Nah, ada dua orang tokoh, ya, Jenderal Robert E. Lee, tokoh militer terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dia berkata seperti ini. Dalam semua kebingungan dan penderitaan saya, Alkitab belum pernah gagal memberi kepada saya terang dan kekuatan. Bayangkan, seorang jenderal, ya, militer, tokoh militer terbesar Amerika Serikat, Robert Lee, dia menyaksikan, saudara, bahwa di sepanjang hidupnya Alkitab belum pernah gagal memberikan kepada dia terang dan kekuatan. Kenapa? Karena dia baca firman Tuhan. Karena dia tahu, saudara, Alkitab itu. Makanya dikatakan Alkitab tidak pernah gagal memberi kepada saya terang dan kekuatan. Karena memang, saudara, kalau kita baca Alkitab semuanya ada, saudara.
Tidak ada yang tidak ada dalam Alkitab, saudara. Kebenaran ini. Semua ada. Tuntunan hidup, bagaimana supaya kita bisa berusaha dengan benar, keselamatan, banyak hal. Saudara. Ada semua komplit, sempurna dalam Alkitab. Saudara. Nah, lalu Ruth Bell Graham mengatakan, jika anak-anak kita punya latar belakang rumah tangga yang patuh kepada Allah dan bahagia, dan iman yang tak tergoyahkan dalam Alkitab. Memang firman Allah, maka mereka akan memiliki dasar yang kuat, ya, dasar yang kuat, yang tak akan tergoncang, bukan rakyat yang tak akan tergoncang. Nah, saudara. Jadi Ruth Bell Graham juga menyaksikan, saudara, bahwa Alkitab itu ketika itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka mereka akan memiliki dasar yang kuat, yang tak tergoncangkan. Yang tak tergoncangkan. Jadi bagaimana Alkitab itu, saudara, memiliki sebuah kekuatan, power, dan memberikan kepada kita kekuatan, sehingga kita bisa mengenal, tahu siapa Allah, siapa Tuhan, bagaimana hidup kita. Nah, pengenalan kita itu, saudara, yang membuat kita kuat, tak tergoncangkan, saudara, akan apapun juga. Nah, yang ketiga, saudara, apa alasannya sehingga kita mengatakan dan mengakui bahwa Alkitab itu sempurna bagi kita? Alkitab sempurna karena kesatuan inti beritanya. Ya, apa itu? Yang pertama, penulis dan gaya penulisannya beragam. Nah, penulis Alkitab, saudara, itu terdiri dari 40 orang. Ya. Nah, mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Beda. Tidak sama, saudara. Musa hidup di zaman yang berbeda dengan Matius. Jadi semua itu penulis Alkitab itu hidup di zaman yang berbeda. Ya. Tidak sama, saudara. Nah, lalu saudara hidup di zaman yang berbeda dan suasana yang tidak sama. Nah, karena itu mereka memiliki gaya penulisan yang beragam. Nah, kendati demikian, semuanya itu menyatu, saudara. Nah, itu uniknya, saudara. Itu sempurnanya Alkitab. Walaupun penulisnya itu beda nama, hidup di zaman yang berbeda, kondisi yang berbeda, suasana yang tidak sama, tetapi mereka menyatu. Nah, ini luar biasa, saudara. Kenapa? Yang tadi, mereka diilhamkan oleh Allah. Jadi dari Kejadian, Maleaki, Matius sampai dengan Wahyu, itu penulisnya berbeda. Tidak sama, tidak satu orang, tidak. Gitu. Makanya mereka punya gaya penulis yang berbeda. Kalau kita lihat keempat kitab Injil Sinoptik, saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu orangnya berbeda, penulisnya berbeda, saudara. Ya. Tidak sama, saudara. Suasananya pun tidak sama ketika mereka menuliskan itu. Tapi saudara, lihat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatu, saudara. Isinya sama, bayangkan, saudara. Ya. Artinya mereka ketika mereka menuliskan itu memang benar mereka diilhamkan oleh Allah. Sehingga ketika mereka menuliskan itu, Roh Kudus itu sama, saudara. Roh Kudus yang di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes sama. Ketika Allah yang bersabda itu kepada Allah yang berfirman itu kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama. Makanya isinya menyatu, saudara. Nah ini nggak bisa dibohongi, saudara. Jadi dari Kejadian sampai dengan Maleaki, Matius sampai dengan Wahyu menyatu, saudara. Makanya Alkitab itu nyambung terus. Nggak ada yang dipenggal-penggal. Nggak ada yang tiba-tiba ini ceritanya berbeda lagi. Ini bingung. Nggak ada, saudara. Tidak ada. Nyatu, saudara. Menyeluruh. Ayub. Kita bisa mengenal Ayub dari mana? Ya dalam kitab Ayub, saudara. Jelas. Bukan hanya 2 ayat. Kita bisa mengenal Ayub itu siapa? Tidak, saudara. Satu kitab. Saudara. Ini, saudara. Tentang Musa juga. Ya, sebagai contoh, tentang Musa. Apakah kita hanya mengenal Musa dari kitab Keluaran? Tidak, saudara. Dari Kejadian sampai dengan Ulangan, ya, Bilangan. Itu semua, saudara, kita bisa mengenal. Oh, Musa itu bagaimana? Sama halnya dengan Yesus, saudara. Dari mana kita bisa mengenal Yesus? Tahu kehidupan Yesus.
Matius sampai dengan Yohanes menceritakan, saudara. Nah, ini, saudara. Ini tidak bisa dibohongi, saudara. Nah, yang kedua, penulisnya menggunakan bahasa yang berbeda. Ya. Supaya berita yang disampaikan dapat diterima oleh para pendengarnya, maka Alkitab telah ditulis dalam beberapa bahasa sesuai dengan konteks dan penerima berita Alkitab. Makanya dalam Alkitab kita itu, ya, Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bukan dalam bahasa Yunani yang sekarang ini, bukan, tapi Yunani Koine. Nah, itu. Ya, sekalipun juga ada orang yang istilah itu Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau Septuaginta, ada, ya, itu sejarahnya, saudara. Ada juga dalam bahasa Aramaik di Perjanjian Baru ada, ya. Tetapi saudara, penulis itu ada buktinya, manuskripnya ada, bahwa dalam Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani Koine. Ya. Nah, itu juga membuktikan, saudara, bahwa ketika mereka menulis itu, mereka menulis dalam bahasa yang berbeda, tidak sama, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, kesatuan inti beritanya sama. James Havley berkata, ke-66 buku atau kitab merupakan satu kesatuan yang sempurna. Suatu wahyu yang bertujuan, suatu bukti yang bertahap bahwa Alkitab lebih daripada sekedar pekerjaan orang yang cenderung keliru. Dia menyaksikan bagaimana ke-66 kitab itu, buku itu, satu kesatuan yang menyeluruh. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Kalau satu aja dihilangkan, maka inti beritanya itu hilang, saudara. Tidak pas, tidak sempurna. Contohnya, ya, keempat kitab Injil Sinoptik. Hilang aja Lukas, saudara, atau Markus, tidak sempurna, saudara. Keutuhan cerita itu, berita itu, firman itu tidak sempurna. Jadi semua itu harus menyatu, menyeluruh. Makanya ketika Alkitab itu dikanonisasikan, ya, pengkanonisasian Alkitab itu enggak macam-macam, saudara. Enggak semudah membalikkan telapak tangan. Oh, tiba-tiba ayo kita kanonkan Alkitab. Oh, ambil sana, comosan. Enggak seperti itu, saudara. Jadi Bapak-bapak gereja itu betul-betul dengan teliti, saudara. Mereka melihat ketika mereka mengkanonkan Alkitab itu, saudara. Dari Kejadian, Maleakhi, Matius sampai dengan Wahyu, saudara. Satu keutuhan. Makanya, saudara, kenapa dalam Kristenan itu yang namanya kitab gnostik, kitab apokrif tidak dibinasakan, tidak dibakar, supaya ada bukti, saudara. Kenapa kitab apokrif, kenapa kitab gnostik tidak dimasukkan, tidak dikanonisasikan dalam Alkitab yang kita baca sekarang? Harus ada buktinya, saudara. Nah, nanti kalau saya ceritakan terlalu panjang, ya. Ada, saudara. Nah, makanya ketika kita mengkanonkan Alkitab itu, dari Kejadian sampai dengan Maleakhi, dari Matius sampai dengan Wahyu. Nah, ini, saudara. Next. Nah, apa alasannya? Yang keempat, saudara. Sehingga kita mengatakan dan mengakui bahwa Alkitab itu sempurna bagi kita. Alkitab sempurna karena ketepatan nubuatannya. Apa kata nubuat? Arti kata nubuat adalah sebagai yang pertama sebagai nasihat, petua, saran-saran, dan pandangan-pandangan ke depan. Bisa dibacakan, minta tolong dibacakan Ezra 6 ayat 14. Ezra 6 ayat 14. Silakan salah seorang, Bu Ana atau Bu Ali atau Pak Stefanus atau Pak Fajar, silakan. Ezra 6 ayat 14. Ezra berapa, Pak? Ezra 6 ayat 14. Ezra 6 ayat 14. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel
dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Amin. Ya. Nah, jadi di situ dikatakan ya bahwa nubuat itu apa? Sebagai nasihat, ya, petuah, saran-saran, dan pandangan-pandangan ke depan. Lalu yang kedua sebagai kata-kata yang memberikan semangat, nasihat, dan penghiburan. 1 Korintus 14 ayat 3. Silakan. Di antara Bapak Ibu membacanya 1 Korintus 14 ayat 3. 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ya. Amin. Nah ini ya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Jadi nubuat itu sebagai kata-kata yang memberikan semangat, nasihat, dan penghiburan. Lalu yang ketiga, apa tuh arti kata nubuat? Dalam Yesaya 42 ayat 9, sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Silakan. Yesaya 42 ayat 9. Yesaya 42 ayat 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Iya, amin. Jadi nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Jadi itu nubuat. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi nubuat itu hal-hal yang belum terjadi dikabarkan dulu. Baru dia terjadi. Saudara. Ya. Nah, untuk apa kita mempelajari nubuat, saudara? Jadi kita sebagai orang Kristen juga harus belajar nubuat, saudara. Nah, untuk apa kita mempelajari nubuat? Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Silakan Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya, amin. Jadi untuk apa kita mempelajari nubuat? Yang pertama, supaya mengetahui kebenaran firman Allah. Karena tidak akan pernah kita tahu apa itu nubuat kalau kita tidak mengetahui kebenaran firman Allah. Oke. Yang kedua, dalam Lukas 21 ayat 28. Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya. Yang kedua apa? Kita mempelajari nubuat untuk mempersiapkan diri kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena nubuat itu akan terjadi. Apalagi sekarang ya, di akhir zaman ini, zaman akhir ini. Itu. Tuhan sudah menubuatkan apa yang akan terjadi sebelum dia akan datang kedua kali. Nah, kalau kita tidak mempelajari kitab suci, Alkitab, kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah juga mempersiapkan diri kita di hadapan Allah untuk menyambut kedatangannya kedua kali. Nah, yang ketiga, Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Iya. Agar apa yang ketiga? Agar kita dapat mengetahui rencana Allah. Ini. Ya, makanya tadi dikatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Oke. Supaya apa? Supaya ditunjukkannya. Ini supaya nyanyi Yesus ya. Supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hambanya, hamba Tuhan itu. Apa yang harus segera terjadi.
dan oleh malaikatnya ini ya menuju kepada Bapa yang diutusnya telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Nah ini. Jadi saudara, kita mempelajari nubuat agar kita dapat mengetahui rencana Allah. Karena rencana Allah itu pasti terjadi. Nah, lalu saudara, ada ragam-ragam nubuatan. Nah, yang pertama, nubuatan bersyarat. Artinya nubuatan yang bisa terjadi atau tidak terjadi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Contohnya, Sodom dan Gomora. Terjadi, saudara. Ya, ketika dibinasakan itu. Lalu, Yunus 1 ayat 4 tentang Niniwe. Nah, lalu yang kedua, nubuatan tanpa syarat. Artinya nubuatan yang pasti terjadi tanpa didasarkan pada syarat-syarat apapun. Misalnya, kedatangan Yesus yang pertama ya sudah digenapi. Nah, dan yang kedua akan digenapi. Ya, belum terjadi tapi akan digenapi. Nah, serta penghakiman, penghukuman dan pemulihan dunia. Ya. Langit dan bumi yang baru atau Yerusalem baru. Nah, yang pasti akan digenapi di hari kiamat atau di hari penghakiman nanti. Nah, itu pasti terjadi, saudara. Kenapa? Karena nubuatan itu sudah dikatakan dan itu sudah terjadi, saudara. Ya, nanti akan banyak orang lebih mencintai dirinya sendiri. Ya, lalu nanti akan terjadi bencana-bencana alam. Lalu juga akan terjadi ada antikristus, nabi palsu, ya, dan lain sebagainya. Dan itu sudah digenapi, saudara. Sampai kapan? Sampai dia akan datang kedua kalinya, saudara. Sampai Yesus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Nah, apakah ada nubuat palsu? Nah, ya. Apa yang dikatakan Alkitab, saudara? Apakah ada nubuat yang palsu? Yeremia 2 ayat 6. Silakan dibaca Yeremia 2 ayat 6. Yeremia 2 ayat 6. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang. Ayat 8, Bu. Dan Ayat 8, Bu. oh, ayat 8. Sorry, ayat 8 ya. Oh ya, maaf. Yeremia 2 ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Amin. Amin. Nah, di sana dikatakan, ya, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Jadi saudara, ada nubuatan yang palsu. Ya, bagaimana itu? Nah, pada zaman Yeremia ada banyak nabi-nabi yang bernubuat palsu. Kenapa? Mereka bernubuat demi Baal. Nah, ini. Jadi kalau ada nabi bernubuat demi Baal, demi hal-hal yang tidak berguna, itu nabi palsu, saudara. Itu bukan nabi palsu. Dan nubuat palsu, yang bernubuat palsu. Lalu dalam Yeremia 23 ayat 16 sampai dengan 17. Yeremia 23 ayat 16 sampai dengan 17. Yeremia 23 ayat 16 sampai 17. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri.
bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, "Kamu akan selamat," dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu." Ya, ya. Jadi katakan beginilah firman Tuhan, semesta alam, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka kenapa? Karena mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, "Kamu akan selamat." Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, "Malapetaka tidak akan menimpa kamu." Jadi saudara, ya mereka memberikan harapan yang palsu. Jadi nubuat apa nabi-nabi yang menubuatkan yang palsu ini, mereka memberikan harapan yang palsu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Allah. Lalu bagaimana cara kita membedakan nubuat yang palsu dengan nubuat yang asli? Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Iya, amin. Pas pula nih yang baca Pak Fajar pula nih. Iya, muncul juga Fajar nih. Iya. Nah, apa dikatakan firman Tuhan? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, oke? Tidak sesuai dengan perkataan itu, perkataan pengajaran dan kesaksian itu, pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, maka baginya tidak terbit fajar. Walaupun ya mohon maaf ya, namanya fajar juga belum tentu gitu loh. Ya, tapi saya yakin Pak Fajar ini pasti selalu terbit fajar, ya Pak ya. Luar biasa. Karena Pak Amin. Fajar ini setia untuk mengikuti pengajaran. Nah, ini akan selalu terbit fajar. Nah, ini saudara, jadi cara kita membedakan yang pertama adalah kita harus mengetahui ajaran dan kesaksian Alkitab. Gitu loh. Ketika ada orang menyatakan nubuat, ya, yang tanda kutip seolah-olah diambil dari Alkitab, ya, lalu dia katakan kepada orang-orang, nah bagaimana cara kita mengetahui? Kita ketahui dari ajaran dan kesaksian Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab, saudara? Dengan Tuhan, kitab suci kita. Nah, kalau ada orang yang berbicara yang tidak sesuai dengan perkataan itu, ya firman Tuhan katakan, tidak terbit fajar. Hidupnya tidak akan diberkati. Gitu. Nah, ini saudara. Lalu yang kedua, dalam 2 Petrus 1 ayat 20. 2 Petrus 1 ayat 20. Petrus 1 ayat 20, yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Lanjut ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya. Dikatakan yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Nah, jadi bahaya saudara. Kalau ada orang ya menyatakan nubuat ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri, nah itu bisa dipastikan nubuatan palsu saudara. Sebab apa? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Nggak bisa saudara. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Karena kalau nanti itu merupakan nubuat palsu, ya Tuhan sendiri akan menjadi hakimnya. Apalagi dia menjual nubuatan itu atas nama Allah. Bahaya, saudara. Ya. Nah, bila ada yang menafsirkan nubuat menurut kehendaknya sendiri, bahaya, saudara. Celaka. Lalu yang ketiga, 18 ayat 21 sampai 22. Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu,
Bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Amin. Iya, amin. Jadi cara membedakan nubuat yang palsu itu bila yang dikatakannya tidak terjadi. Simpel kan? Ada orang bernubuat nih, ya. Contohnya, oh nanti tanggal sekian bulan sekian tahun sekian saya mendapatkan penglihatan atau Tuhan ngomong sama saya sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Pakai kitab suci pula kan itu. Dia akan datang, dia akan dalam awan-awan. Nanti akan datang di bukit yang sana. Maka kita harus mempersiapkan diri kita pergi ke bukit yang sana. Ya. Ditunggu-tunggu sampai tanggal bulan dan tahun itu, tidak muncul. Datang. Nah, itu nubuatan palsu. Ya. Bila yang dikatakan tidak terjadi, maka apa yang dikatakan? Jangan gentar kepada dia. Nah, itu. Jangan gentar kepada dia, saudara. Ya. Jangan takut kepada dia. Katakan, kau nabi palsu. Nubuatanmu palsu. Katakan, saudara. Biar dia sadar, saudara. Ya. Karena Firman Tuhan katakan seperti itu. Janganlah gentar kepadanya. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai dengan 3. 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai dengan 3. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang kedua dan 3. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Amin. Iya, amin. Nah, di sini dikatakan, ya, cara kita membedakannya tidak mengaku Yesus sebagai manusia yang berasal dari Allah. Nah, ini, ya, yang datang dari Allah dan sebaliknya. Jadi gampang, saudara. Jadi kalau ada dia ngaku-ngaku nabi, ya, tetapi dia tidak menerima dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, maka dikatakan di ayat ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, nah, nabi itu adalah antikristus. Ya, ini Alkitab yang mengatakan, bukan saya mengatakan. Dikatakan di sini, roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Gampang saja membedakannya. Jadi kita harus tahu, saudara. Harus bisa membedakannya. Lalu Matius 7 ayat 18 sampai dengan 20. Matius 7 ayat 18 sampai dengan 20. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya. Amin. Amin. Jadi ketika ada seorang dia mengaku bahwa dia seorang nabi atau rasul atau apapun itu, ya, yang dia memakai kitab suci atau Alkitab, dia mengatakan nubuatan, saudara lihat dari buahnya. Karena tidak mungkin nubuatan yang palsu itu lahir dari buah yang tidak baik. Lahir dari buah yang tidak benar. Jadi setiap orang yang dipakai oleh Allah sebagai alatnya, saudara, untuk menyatakan nubuatannya, untuk menyatakan firman-Nya, pasti buah yang dia hasilkan pun buah kebenaran. Bukan buah ketidakbenaran, saudara.
Nah, lalu yang selanjutnya, cara membedakannya yang terakhir. 1 Korintus 14 ayat 3. 1 Korintus 14 ayat 3. Tentang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Amin. Amin. Ya. Bahwa sifat nubuatan itu selalu apa? Positif. Ya. Dikatakan itu. Tetapi siapa yang bernubuat, ia tidak berkata kepada manusia, ia membangun. Jadi nubuatan itu bersifat membangun, menasihati, menghibur. Nah, lalu juga saudara, nubuatan itu juga itu peranan karya Roh Kudus. Ya. Tadi dikatakan ya di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu saudara, ya, Roh Allah itu sendiri, ya, yang bekerja berkarya dalam setiap hati orang percaya. Nah ini saudara yang mendorong kita, ya, atau mendorong para rasul, para nabi, dan mendorong para hamba Tuhan untuk apa? Berbicara sesuai dengan fakta kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin saudara. Kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus berbicara, tidak mungkin nubuat itu nubuat palsu saudara. Tapi kalau atas kehendaknya sendiri, itu dipastikan nubuat palsu. Itu. Oke, itu saja. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, bagaimana kita memahami tentang kesempurnaan Alkitab. Silakan, Bu. Iya, dipersilakan ya, siapa yang mau bertanya atau mungkin masih ada yang belum mengerti atau Pak Bagus terlalu kecepatan mengajarnya, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini saya ya. Silakan Pak Silakan, Pak. Stefan. Iya, ini saya mau tanya tentang Roh Kudus yang asli dan Roh Kudus yang tidak asli. Ini suatu contoh yang pernah saya juga melihat. Satu contoh hamba Tuhan yang berdoa pada jemaat. Apakah itu Roh Kudus yang asli atau tidak? Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu itu masa Roh Kudus itu cara menjamahnya pada jemaat itu sekasar itu, maksud saya gitu. Apakah itu benar-benar dari Roh Kudus yang asli atau Roh Kudus yang tidak asli? Untuk sementara sekian, Pak. Ikut cara untuk penjelasannya gimana itu? Ya, jadi masuk apa itu? Contohnya di gereja nih. Iya. Ya, ada orang lah ya berbicara gitu ya atas nama Roh Kudus gitu. Enggak, maksudnya gini. Ini hamba Tuhan ini kan mendoakan jemaat dengan bahasa Roh Kudus. Bahasa jadi, Roh. Ya. Yang saya maksud itu apa benar bahasa Roh Kudus asli atau enggak asli gitu. Soalnya gini, ketika mendoakan itu kan didorong-dorong gitu loh. Saya pernah mengalami juga gitu loh, maksud saya. Apakah ini dari Roh Kudus yang asli apa dari Roh Kudus yang tidak asli gitu maksud saya? Oke, ya. Saya pernah juga ini, kami. Ya. Jadi ketika contohnya apa altar call ya, ketika ada KKR, kayak gitu. Iya. Betul. Ya, dipanggil siapa yang mau ini saya doakan doa, set ya kan? Iya. Hamba Tuhan itu doa dengan ya bahasa Roh Kudus atau apa bahasa Roh atau apa tiba-tiba roboh gitu ya, ada yang didorong gitu. Iya betul. Oke, gitu Pak ya? Iya. Nah jadi gini Pak, sebenarnya cara membedakannya ada dalam hati kita Pak. Jadi ketika kita ya berada di situ,
kalau kita punya kepekaan, ya artinya kita punya karunia yang membeda-bedakan roh, kita tahu Pak. Atau minimal kita punya kepekaan. Kita tahu apakah itu berasal dari Roh Kudus, ya, apakah itu Roh Kudus yang bekerja atau roh yang lain. Itu bisa Pak. Karena gini, pernah waktu kami masih kuliah di STT, ya kami ini kan dulu kan suka gitu, datang berkunjung ke gereja-gereja, ya maklum lah kan anak asrama, ya kan makanannya kan kadang-kadang kan enak gitu kan gitu. Jadi kami selalu buat itu kalender tuh, mana gereja yang ada KKR biasanya kan pulangnya dapat makanan tuh, ya kan itu enak, kita survei nih, ya kan itu. Jadi teman saya ini kisah nyata nih, teman saya ini pergi, ya kan, lalu kebetulan memang ada KKR, terus ada semacam kayak altar call, nah, dia maju, jadi ada banyak orang dia satu maju gitu. Nah, ketika dia pas dia kan lihat tuh, orang-orang pada ada yang tumbang-tumbang gitu, roboh gitu. Nah, begitu pas ke dia, ya kan, di dorong-dorong pun dia tidak tumbang-tumbang. Nah, sudah dia ngomong, tidak tumbang-tumbang, tidak jatuh-jatuh. Ya, lalu apa dikatakan hamba Tuhan ini? Karena saya dengar kesaksian dari dia sendiri, teman saya itu. Dibilangnya, wah ini roh jahat itu lebih besar ini, wah ini susah nih ditaklukkan. Wah. Iya, betul. Nah, itu. Jadi berdasarkan cerita teman saya ini, saya bisa katakan, wah ini hamba Tuhan ini tidak benar ini, ya kan gitu. Masa ketika teman saya ini doakan tidak jatuh, maka hamba Tuhan menghakimi bahwa roh jahat itu besar dalam tubuhnya, tidak bisa seperti itu, kayak gitu. Iya. Nah itu Pak. Jadi kebanyakan kan gitu. Jadi teman saya itu dia merasa gitu, ya kan gitu. Karena dia juga berdoa, itu. Ya, makanya dia tidak tumbang gitu. Dia, Tuhan, aku mau ini itu. Dia tumbang, dia cerita sendiri gitu. Nah ini Pak, jadi sebenarnya kita bisa merasakan itu. Saya juga sering gitu juga Pak. Saya tidak pernah jatuh Pak. Mau didoakan oleh hamba Tuhan, mau 20 orang hamba Tuhan, saya tidak akan jatuh Pak. Saya juga pernah mengalami kan itu. Saya tidak ingin jatuh. Memang saya nggak ingin jatuh. Iya. Didorong-dorong gitu supaya saya jatuh, tapi tidak bisa jatuh. Ya, tapi apakah kalau saya didoakan tidak jatuh, saya kerasukan roh jahat? Enggak seperti itu. Ya kan gitu. Enggak juga seperti itu kan. Pak. Nah, maaf, artinya gini. Ya, makanya kita harus membedakan apa sih Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus itu roh Roh Kudus itu menghasilkan bukan sesuatu yang tidak benar. Bukan sesuatu yang justru menghakimi orang lain, tidak. Kalau memang Roh Kudus bekerja, ya, itu pakai kita lewat Roh Kudus, maka yang kita hasilkan pun pasti berkenan di hadapan Allah. Yang kedua adalah yang kita hasilkan pun, yang kita kerjakan pun pasti orang merasakan dampaknya. Nah, itu Pak. Bukan justru ketika seperti itu, ya teman saya tadi, ya justru dia menghakimi. Nah itu bukan saya bisa apa pasti saya pastikan Pak, itu bukan peranan Roh Kudus itu. Karena dia sudah menghakimi gitu loh. Nggak bisa seperti itu. Nah gitu. Oke. Bagaimana Pak Stefanus? Iya Pak, makasih kan. Ini kan ya pernah terjadi di dalam saya pribadi gitu maksudnya. Di gereja itu kan ada KKR, waktu itu saya jemaat disuruh maju yang ingin didoakan gitu. Kebetulan saya itu kan kepingin maju. Waktu itu saya di depan itu, ya saya dari tempat duduk saya juga udah berdoa minta Roh Kudus itu memang ada dalam hati saya begitu. Begitu di depan itu kan tiba-tiba saya ditumpang tangan gitu. Saya juga merasakan juga, tapi saya tidak nggak jatuh gitu loh maksudnya. Saya juga merasakan dari pribadi saya, tapi ketika di jamah hamba Tuhan itu, kok caranya seperti ini, saya rasa itu terlalu kasar gitu loh maksud saya itu. Ya. Jadi nggak mau jatuh, didorong-dorong supaya saya bisa jatuh gimana gitu loh mas. Ya. Tapi karena gini Pak ya. Kalau Roh Kudus bekerja, Roh Kudus itu bukan memberikan kepada kita ketakutan, enggak. Iya. Justru ketika Roh Kudus itu
bekerja, kita damai loh. Iya, betul. Damai, kita terharu, kita menangis, kita merasakan bagaimana anugerah Tuhan itu luar biasa. Bukan Iya, justru iya, kita betul. malah seolah terhakimi gitu. Ya, Iya. kita takut. Nah, itu bukan Roh Kudus, mohon maaf. Saya katakan itu Iya, bukan Roh iya. Kudus. Itu roh yang lain, Saudara. Justru kita malah ketakutan. Aduh, takut saya. Aduh, nggak berani. Itu bukan Roh Kudus. Justru Roh Iya, Kudus itu memberikan kepada kita keberanian, kenyamanan, damai, kehangatan. Nah, seperti itu. Iya, jujur aja, waktu itu saya sempat takut juga. Habis itu belum sampai jatuh, saya udah pergi tempat duduk lagi. Makanya Belum Pak, gini sampai. Pak Stefanus, makanya saya tidak mau kalau misalnya takut itu saya maju, tidak mau. Gitu. Iya. Bukan karena saya ini, enggak. Saya yakin Roh Kudus bekerja. Tapi takutnya nanti kan saya maju, tiba-tiba saya tidak tumbang-tumbang gitu kan, gitu, tidak jatuh. Nanti malah saya dihakimi gitu loh. Makanya Padahal saya hamba Tuhan kan gitu kan. Iya, Pula saya nanti menghakimi dia kan. Ya, saya ngomong nanti di mimbar kamu menghakimi Iya, saya kan saya juga enak jadi juga gitu. berani Saya juga maju. pendeta kan gitu. Itu kan enak kan. Saya juga Sama kalau kayak sama kayak kalau slogan sopir itu sama sopir dilarang mendahului gitu. Didorong balik aja, Pak. Iya. Iya, saya juga kalau ada begitu tuh Pak, saya nggak pernah mau maju. Kenapa? Saya takutnya kalau saya nggak tumbang gitu, saya dihakimin. Lah, Iya. ya takut memang ya. Iya. Sampai sekarang aku takut itu. Gak berani maju. Ya karena Kak Stefanus juga udah dihakimi gitu kan. Wah, ini rohnya lebih kan, jadi kita merasa gimana gitu. Tapi begini. Makanya kita juga hamba Tuhan, ya. Saya juga gitu. Saya sering juga altar call. Saya tumpang ke tangan sama kalau biasanya kan saya ini kan kalau saya ngajar mahasiswa itu biasanya habis UAS itu ujian akhir semester saya buat semacam retreat kan gitu. Nah, saya punya tim mahasiswa juga, ya kan, mereka atur acaranya. Biasanya tuh pas pertama sebelum masuk sesi itu saya tuh, ya kan, yang ngasih materi. Biasanya saya tuh altar call supaya apa? Supaya ketika mereka didoakan, ya, mereka dijamah oleh Roh Kudus, mereka bisa menangkap mengikuti setiap sesi dengan baik, ya kan, pulang berubah gitu. Nah, saya selalu seperti itu, saya altar call, saya panggil kan. Tapi saya enggak pernah itu ketika saya altar call tuh saya jatuh ke saya dong tumbang enggak gitu. Tapi ketika saya doakan mereka, ya Roh Kudus menolong mereka menangis. Itu, mereka menyadari hidupnya di hadapan Tuhan, ada akar kepahitan dilepaskan. Kan enggak mesti harus tumbang, gitu loh. Ya kan? Enggak. Kalau yang laki-laki saya doakan dia, saya taruh tangan saya ke kepalanya gitu. Itu. Dan Roh Kudus bekerja, gitu loh. Nah, itu. Dia enggak mesti harus didorong tumbang. Oh, itu berarti Roh Kudus sudah bekerja itu kan. Roh Kudus menjamah, enggak selalu seperti itu. Nah, itu, Pak. Iya. Iya, ada juga itu hamba Tuhan yang habis itu kan ngomong sama jemaatnya begini. Habis didoakan, lihat di tembok itu Tuhan Yesus di situ. Kamu bisa lihat nggak? Tuhan Yesus di situ. Jemaatnya kebetulan ada yang ngomong, iya, saya lihat di situ. Lihat apa? Gambarnya Tuhan Yesus itu di tembok itu, katanya gitu. Intinya itu apakah itu memang karunia dari hamba Tuhan apa memang benar-benar ada ya Pak ya? Oke, Soalnya jadi itu yang memang ada Pak, namanya karunia penglihatan. Cuman itu juga harus diuji gitu. Jadi enggak gitu ya. Jangan kita selalu percaya berarti jadi segala karunia itu Pak memang harus diuji Pak. Iya. Makanya dikatakan dari buahnya lah. Gitu. Nah, jadi kalau memang seseorang itu diberikan Tuhan karunia apapun itu termasuk karunia penglihatan, dia bisa melihat dan ketika dia mendapatkan karunia penglihatan itu, dia katakan kepada orang lain terbangun imannya, ya. Orang lain diubahkan, ya, orang lain semakin dekat dengan Tuhan dan buah yang dihasilkan pun buah kebenaran, yaitu pastinya ya karunia itu dari Tuhan. Nah, seperti itu. Tapi kalau buah yang dihasilkan pun buah yang tidak benar, ya bagaimana kita bisa mempercayai bahwa itu dikasihkan Tuhan karunia kepada dia? Kan gitu. Iya. Gitu, Pak, terima kasih. Iya, sama halnya dengan ini. Kalau kita ya
berdoa ya mengusir roh jahat, ya orang kerasukan setan. Saya tidak pernah tuh teriak. Mohon maaf ini. Kan kadang-kadang saya lihat tuh hamba Tuhan tuh sampai teriak sampai naik urat lehernya tuh ngusir setan. Saya tidak pernah tuh. Iya. Itu ngapain teriak ngusir setan? Ya, karena setan tuh tidak pekak tuh, tidak tuli gitu loh. Iya. Kalau saya tidak pernah tuh teriak saya ngusir setan, enggak. Saya ngomong saja dengan lembut. Itu saya perintahkan dalam nama Yesus, keluar dari orang ini, keluar dia. Tidak perlu teriak sampai ulat leher kelihatan gitu. Oh, nggak ada ngapain itu. Karena kalau Roh Kudus bekerja, tidak ada yang bisa menghentikan itu. Setan pun takut itu. Iblis pun takut. Gitu. Jadi tidak perlu teriak sampai seluruh, aduh, kadang saya geleng kepala, aduh orang ini. Apa yang dia teriak? Oh iya, setan tidak takut gitu loh. Suara kita besar tidak takut setan gitu. Iya. Iya. Betul sih Pak. Iya. Dengan biasa aja kita di dalam nama Yesus, aku perintahkan keluar dari orang itu. Iya. Yang penting iman ya Pak ya. Iya. Itu contohnya Pak. Ya satu contoh gitu. Jadi kita pun sebenarnya ya kayak kalau misalnya Bapak Ibu dikasih Tuhan karunia untuk itu, ya laksanakan. Itu karunia Tuhan bagi kita untuk membangun. Ada lagi? Oke, silakan Bu Ana. Pak, saya mau nanya, karunia bernubuat itu pada seseorang itu seperti gimana sih Pak? Maksudnya mengajar ya Pak? Karunia nubuat seperti tadi ya dikatakan yang saya sudah paparkan tadi. Jadi dia akan menciptakan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Itu. Dia punya kepekaan itu. Ya. Contohnya ketika ada orang dikasih karunia nubuat, ya, Tuhan ngomong sama dia, ya, itu kamu ngomong sama Ibu Ana, ya, nanti kedepannya dia akan mengalami hal seperti ini. Jadi orang yang dikasih nubuat itu dia akan berbicara kepada Ibu Ana. Nah tujuannya bukan untuk menjatuhkan, tujuannya adalah ketika Tuhan berbicara kepada dia, kadang-kadang dia kan tidak pernah dihasilkan oleh kehendaknya sendiri, melainkan Roh Kudus berbicara, kan gitu. Jadi dia akan menyampaikan kepada, contoh seperti yang saya bilang tadi, ke Ibu Ana untuk meneguhkan, untuk menguatkan, supaya nanti Bu Ana bisa mempersiapkan itu. Nah seperti itu. Ya jadi dan itu pasti akan terjadi, itu Bu. Jadi seseorang yang diberikan Tuhan karunia untuk bernubuat, ya, yang pastinya tidak membangun dirinya, tapi membangun orang lain, membangun banyak orang. Ya, karena itu akan terjadi, ya baik itu kepada seseorang maupun kepada banyak hal. Supaya apa? Supaya ketika orang itu disampaikan nubuatan itu, ya dia bisa menyadari siapa dirinya, dia bisa bertobat, ya dia bisa memperbaiki hidupnya, ya dia punya hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah seperti itu. Jadi tujuan itu untuk membangun orang lain. Nah gitu Bu. Artinya Pak, kalau tidak terjadi nubuatnya itu berarti ya palsu, bukan berasal dari Roh Kudus ya Pak? Iya, itu berdasar rekaan. Nah makanya tadi kan dikatakan berdasarkan rekaan dia sendiri. Nah, itu. Iya. Betul. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Iya, ada lagi? Nanya ini Ya, Bu, kalau silakan. karunia bahasa roh, itu kan kalau memang karunia kita berbahasa roh itu selesai kita berbahasa roh kan ada perasaan sukacita itu ya. Terus kok pernah ada tamu di gereja saya dari pendeta Betani berdoa, waktu berdoa itu baru saja istilahnya berdoa baru berapa detik itu sudah berbahasa roh. Terus sudah gitu waktu khotbah dia ada kesaksian gitu, dia bilang ditelepon sama anaknya, kan dia di kota di Surabaya, anaknya di kampung. Ditelepon, "Pah, lelenya pada mati semua ini. Kayaknya udah teler semua kan punya kolam lele." Kok terus pendeta ini bilang sama anaknya, "Kamu berdoa. Doa kan ya roh. Kok enak sekali ya?"
Jadi saya dengar itu Aduh, rasanya nggak sejahtera banget. iyalah. Kok bahasa Arab kok bisa dipelajari kok langsung bilang doakan lelenya, masa lelenya didoakan pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Arab supaya hidup kan? Aduh. Ya itu Emang itu lele gimana apa itu? itu? Mana itu, Aduh. Pak? Pecel lele itu. Iya. Enggak lah, enggak sampai seperti itu ah. Iya. Aduh. Aduh. Nah, itu kadang-kadang itulah ya Bapak Ibu, mohon maaf ini. Itu kadang-kadang menyesatkan jemaat gitu. Ya, masa seperti itu dipakainya karunia bahasa roh, ya kan? Nyuruh anaknya pakai doa bahasa roh tuh. Doakan lelemu tuh. Jadi hidup lagi. Mana bisa lah. Emang lele tahu bahasa roh? Kalau Kan menurut nih, apa janganlah. ajarannya dia itu kan Salah itu. sepertinya kayak bahasa roh itu bisa dipelajari. Enggak. Jadi nyuruh jemaat itu, ayo yang bisa bahasa roh, pakai bahasa roh, saya semua bahasa roh. Ya orang ya bingung semua, ya kan kita satu jemaat itu kan enggak semua ya. Semua mengalami itu istilahnya ya. Terus bikin kita ya nggak sejahtera juga, jadi nggak bisa konsentrasi berdoa. Kan seperti itu. Iya. Jadi begini Bu, itu kan semua kan karunia. Jadi karunia itu banyak Bu ya. Karunia berbuat, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membeda-bedakan roh, ya, karunia menyembuhkan dan sebagainya. Itu semua karunia. Nah karunia itu yang namanya karunia diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang berbeda-beda Bu, gitu. Dengan tujuan yang khusus. Gitu. Yang pertama untuk membangun dirinya sendiri, yang kedua untuk membangun jemaat. Nah itu. Jadi kalau karunia itu tidak membangun jemaat, justru seperti yang Ibu alami tadi, ibu tidak damai sejahtera, hilang damai sejahtera, ibu takut, ya. Itu bukan karunia, Bu. Gitu. Tidak pernah karunia itu membuat kita takut, tidak damai sejahtera. Itu aja Bu kuncinya, Bu. Tapi kalau karunia itu membuat kita damai sejahtera, nyaman kita, wah kita merasakan waktu Tuhan luar biasa. Nah itu karunia. Tapi kalau ibu justru takut, ya heran bertanya, tidak damai sejahtera, asak lele. Ya, disuruh anaknya doakan pakai bahasa roh. Emang lele tuh kenal bahasa roh? Aduh, bisa hidup lagi? Kan aneh itu loh. Mohon maaf ini. Iya, mohon maaf ini Bu. Itu sudah mempermainkan, mohon maaf ini saya mau tegaskan. Iya, Itu sudah mempermainkan karunia bahasa roh. iya betul Pak. Tidak boleh seperti itu. Enggak. Alangkah murahnya karunia bahasa roh. Masa lele pun didoakan pakai bahasa roh? Kan gitu. Nanti ini pula kacau pula nanti lele pun bisa berbahasa roh pula kan gitu. Jadi tidak bisa seperti itu. Lompat semua itu. Iya, salah itu. Itu sebenarnya waktu udah selesai ibadah, sebenarnya di hati saya tuh pengen aku mau tanya nih sama pendetanya. Kayaknya mau protes tapi kok nggak enak juga. Akhirnya Tanya aja langsung nggak apa-apa. Iya. Jadi gini Bu ya, mohon maaf. Jadi kita sebagai jemaat jangan sungkan-sungkan loh ngomong sama pendeta. Tapi empat mata, jangan permalukan pendeta itu depan banyak orang. Gitu. Ngomong empat mata, Pak, mohon maaf Pak, bisa tidak kita ngobrol empat mata? Nah itu, ceritakan aja. Mohon maaf Pak ya, waktu Bapak ngomong seperti itu, saya tidak damai sejahtera. Nah itu. Kalau saya gitu, saya lebih baik jemaat ngomong sama saya. Kalau memang ada hal contoh yang mungkin jemaat itu tidak damai sejahtera, ngomong aja kepada saya. Pak Mata, tapi Pak Mata ya, jangan depan orang permalukan. Oh kamu nih hamba Tuhan sesat kamu. Jangan seperti itu. Iya, kan kalau katakan tegur dia di bawah Pak Mata kan gitu. Tegur ya Pak Mata. Pak pendeta ada waktu enggak? Kenapa? Kita mau ngobrol dulu sebentar. Nah itu ceritakan. Itu. Gitu Pak Bu Sumarni. Ini Bu Sumarni baru ya? Bukan. Udah lama di rumah. Oh. Oke. Ada lagi Bu Sumarni? Udah, Pak. Berarti tapi gini Bu ya, yang namanya karunia itu tidak ada karunia yang superior. Ya, artinya, mohon maaf ini, ya kadang-kadang kan orang mengatakan, oh karunia bahasa roh itu nomor satu, semua harus punya karunia bahasa roh. Tidak, jangan salah. Gitu. Semua karunia itu sama di mata Tuhan. Tidak ada yang nomor satu, ada yang nomor dua, tidak ada. Tidak ada kelas-kelasnya. Ya, harus dikejar dulu. Tidak perlu dikejar karunia itu Bu. Tidak perlu dikejar. Ya, kalau memang Tuhan, itu kan namanya pemberian Tuhan. Jadi Tuhan itu berhak memberikan kepada siapa saja. Itu sesuai dengan kemampuannya, kebutuhannya. Kalau memang gini, kalau memang Bu Sumarni, Tuhan lihat, ini bukan karunianya bukan karunia bahasa roh. Saya mau kasih dia karunia untuk melayani atau karunia untuk mengajar.
Jadi ibu jangan paksakan, ibu tuh harus, aku harus punya karunia bahasa roh. Karena kalau aku tidak punya bahasa roh itu rasanya itu rohani. Salah, Bu. Enggak seperti itu. Iya. Iya. Dulu enggak sih saya seperti itu. berpikir begitu, Pak. Maksudnya, kok saya nggak dapat bahasa roh gitu ya, Pak. Enggak, Sampai jangan kita kecil hati. Oh, aku enggak Kali rohani karena aku enggak. saya sampai 3 kali apa Pak ya ditumpang tangan supaya bisa bahasa roh. Tapi nggak dapat Pak. Saya sampai mikir, Tuhan kok bedain saya sih diskriminasi. Jangan, enggak. Ibu jangan punya pemikiran seperti itu. Oh, Tuhan udah adil. Oh, Tuhan udah sayang sama saya, tidak menjawab doa hamba Tuhan. Saya tidak dikasih, enggak, jangan. Karena bukan itu karunia yang Tuhan berikan pada Ibu, Bu Ali. Enggak. Oh iya, karunia yang lain. Iya, Tapi kita tetap lihat buahnya ya Pak ya. Iya, buahnya, Bu. Maksudnya Itu paling penting. ada juga misalnya jemaat, dia itu kalau setiap pimpin pujian, waktu penyembahan tuh bahasa rohnya wah luar biasa. Tapi dilihat dari buahnya, kehidupannya, wataknya, sikapnya itu kayaknya tetap kayak apa manusia ya? lama. Tetap Orang masih dunia. dunia, Hmm. masih dunia gitu loh. Yang keras ya tetap keras, yang sombongnya tetap sombong ya. Jadi kan kita bisa lihat dari buahnya. Iya. Kalau di atas mimbar kayak gitu, tapi kalau di istilahnya di luar mimbar istilahnya Jadi batu sandungan, Bu. lah. Iya, itu bagaimana Itu tuh Pak kalau kayak berarti gitu, Pak? jadi batu Ya. sandungan memang semua orang udah membicarakan. Jadi saya mikirnya itu bahasa rohnya itu dibikin sendiri atau gimana ya? Iya. Bener ya, jadi seperti itu kita pikir. Gimana tuh Pak Bagus kalau kayak gitu? Ya, jadi gini, Bu ya. Seperti saya bilang, karunia itu ya, tidak hanya membangun jemaat juga. Itu membangun diri kita sendiri. Nah, kalau seseorang itu diberikan Tuhan karunia, ya, ternyata dirinya tidak terbangun, jangankan membangun jemaat gitu, membangun dirinya pun tidak bisa. Ya, itu bukan karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Justru ketika Tuhan kasih dia karunia, ya karunia itu yang akan mendorong dia untuk mengubahkan dirinya, menghasilkan buah yang baik dan buah yang benar. Baru dia membangun jemaat gitu. Kan gitu. Artinya Makanya Pak, memang makanya gini, Bu ya. Makanya yang namanya hamba Tuhan, ya tidak hanya pendeta, full timer ataupun pelayan Tuhan itu memang betul-betul harus tahu itu, harus bisa menjaga itu. Jangan sampai ketika seperti yang dikatakan Ibu Sumarni, ya jemaat kan kita ini kan ibarat itu kan kayak ikan di akuarium ini, ya pelayan Tuhan itu, hamba Tuhan itu. Iya, dilihatnya, ini worshiper ini, penyembah ini. Tapi dilihatnya rumah tangganya kacau, ribut terus dengan suaminya, dengan istrinya, ya. Kalau dia marah, tidak bisa menjaga perkataannya, kan tetangganya pula jemaat itu kan gitu. Ya kan? Nah itu, jadi batu sandungan itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Dan Tuhan tidak berkenan itu. Nah, itu. Jadi karunia itu betul-betul harus kita jaga, harus kita hasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang benar. Supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. pada akhirnya Pak, karunianya itu bisa hilang apa gimana? Iya. Itu kan pemberian Tuhan ya, Tuhan berhak mengambil itu. Berarti bisa diambil kembali ya Pak ya? Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia kan menjadi orang yang munafik, kamu kelase. Dan orang dan jemaat tidak akan merasakan dampaknya, gitu loh. Iya. Tidak akan merasakan dampaknya. Seperti itu. Kalau bahasa roh, dia dapat karunia bahasa roh, tapi hidupnya sendiri tidak terbangun. Artinya bisa jadi bahasa rohnya dia itu jadi dibikin-bikin ya Pak ya, pada akhirnya Pak. Ya, bisa jadi. Seperti itu. Iya. Berarti apa yang Tuhan kasih bisa juga Tuhan ambil kembali ya Pak. Ya. Yang namanya pemberian kan. Karena iya. Iya. Kepada siapa Tuhan berhak memberikan itu, ya kepada siapa Tuhan mau mengambil itu. Iya. Oke, Bu Ana ada lagi? Iya. Tapi maaf ya Pak, memang ada juga sebagian gereja
yang biasanya ya gitu. Dia itu pendetanya, "Ayo kita berbahasa roh, kita berbahasa roh." Nah itu, kemungkinan seperti itu ya Pak ya, jadinya yang nggak bisa bahasa roh, tetapi dia memaksakan untuk mengucapkan bahasa roh, kan ada juga kan. Karena ya seperti yang tadi juga bilang Bu Sumarni kan, dari kehidupannya aja dia di luar seperti apa, tetapi di dalam gereja mungkin ya, kemungkinan karena disuruh berbahasa roh gitu, dan dia nggak dapat tapi dia ucapkan gitu, bisa jadi situ ya Pak ya? Ya, akibatnya kan dibuat itu kan. Iya. Sebenarnya bahasa roh itu tidak bisa dibuat, Bu. Tidak bisa. Iya, betul. Sama juga kayak pengalaman saya. Saya juga punya diberikan Tuhan karunia bahasa roh. Nah itu. Jadi beda. Jadi ketika saya berbahasa roh itu tidak sama seperti yang kayak sekarang ini, enggak. Mohon maaf ini. Makanya seringkali kalau kita lihat sang debater, ya Rudi Yohanes kan seringkali ini ngomong tuh, sikaraba-raba, bukan seperti itu bahasa roh saya. Berbeda. Nah, itu. Jadi itu pengalaman saya ya, pengalaman saya. Nah, terus yang kedua, ini pengalaman saya pribadi. Ketika saya punya tingkat kedewasaan iman yang lebih tinggi lagi, mohon maaf ini, hilang bahasa roh itu. Sekarang saya tidak bisa lagi bahasa roh. Oh begitu ya Pak? Iya. Jadi kalau misalkan dari maksudnya gini loh Pak, kan ada gereja yang mengharuskan bahasa roh, ayo kita berbahasa roh. Jadi itu bagaimana itu kalau diharuskan dari gereja? Sedangkan dia tidak. Sebenarnya tidak bisa Bu. Namanya kan karunia. Sama seperti saya bilang tadi. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa dibuat-buat. Itu pemberian murni, pemberian Allah. Gitu loh. Makanya pengalaman saya pribadi, kenapa bahasa roh saya hilang? Sampai sekarang saya tidak mau lagi minta sama Tuhan. Gitu. Ya kan? Sekalipun saya berdoa dengan kusuk, tidak ada lagi, tidak bisa lagi saya. Kenapa? Nah ini, ketika saya baca firman Tuhan, saya baru dulu saya baru paham. Oh, kenapa? Oke. Ya. Karena apa? Karena bahasa roh itu tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi tanda untuk orang yang tidak beriman. Ini. Oh. Kita kan selama ini kan tidak tahu nih, ya. Iya. Ini firman Tuhan loh yang ngomong bukan saya. Tunggu ya. Jadi bahasa roh itu tanda untuk orang yang tidak beriman. Iya. Oh. Malah kebalik. Ya karena dia membangun sih ya, fungsi dari bahasa roh. Membangun dirinya sendiri. Membangun, iya. Bukan untuk membangun orang lain. Iya. Artinya ya benar juga sih kalau dibilang tanda bagi orang yang tidak beriman, ya karena dia akan membangun. Coba baca 1 Korintus 4 ayat 22. 1 Korintus 1 Korintus 14 ayat 22. ayat 22 ya Pak? 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, itu kan. Makanya mengapa Rasul Paulus katakan harus ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu. Gitu. Supaya orang ngerti, terbangun. Karena apa? Karena bahasa roh itu untuk membangun dirinya sendiri. Jadi bahasa roh itu tidak membangun jemaat, maaf nih. Bahasa roh itu tidak membangun jemaat, tapi membangun diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita lebih beriman, supaya kita lebih kenal dekat dengan Tuhan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu. Makanya ketika ya saya jujur saja, waktu saya itu saya dikasih itu waktu saya mahasiswa. Tanda bukan untuk orang yang. Nah, waktu itu memang saya betul-betul belum yakin betul loh. Walaupun saya anak pendeta, tapi hidup saya masih jauh daripada Tuhan dulu.
Gitu. Tapi ketika saya diberikan Tuhan itu, saya semakin beriman. Gitu. Saya semakin yakin akan hidup saya di hadapan Tuhan. Saya semakin yakin akan keselamatan saya. Saya bangun diri saya sendiri. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, ya kan, ketika saya sudah go to next level, saya naik lagi, saya semakin naik. Ya jujur saya katakan, saya tiba-tiba hilang itu bahasa roh itu. Sampai sekarang pun saya tidak tahu lagi. Tidak bisa lagi seperti yang waktu saya masih mahasiswa. Karena karunia Tuhan yang Tuhan kasih itu lebih lagi kan gitu. Bukan lagi karunia bahasa roh lagi. Iya. Tapi apa? Karunia mengajar, karunia begini. Itu seperti itu. Oh iya, untuk apa? Untuk membangun jemaat, untuk membangun orang lain. Nah, seperti itu. Itu pengalaman saya pribadi loh. Terserah pengalaman orang kan berbeda-beda. Itu yang saya rasakan. Nah, itu. Iya, betul. Pengalaman saya ya. Itu kesaksian saya, pengalaman saya. Ya, karena kan fungsi dari bahasa roh itu kan memang untuk membangun kita ya Pak. Artinya kan kita dari yang imannya misalnya cuma berapa persen gitu. Karena kita punya bahasa roh ya dibangun ya jadi misalnya mencapai berapa puluh persen gitu. Ya memang fungsinya sebenarnya bahasa roh itu seperti itu ya Pak ya. Kalau menurut Alkitab ya. Untuk membangun diri kita gitu. Ketika kita udah mencapai iman yang lebih naik lagi levelnya ya kita udah maksudnya diberinya karunia yang lain lagi ya Pak. Ya kan. Jadi bahasa roh itu udah nggak diperlukan oleh diri kita gitu. Karena kita udah mencapai level yang lebih dari apa yang dulu gitu. Benar ya Pak, seperti itu ya. Makanya kan firman Tuhan kan katakan kan apa? Di 1 Korintus 14 ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Makanya mengapa Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat di Korintus, kalau untuk pertemuan-pertemuan ibadah jangan pakai bahasa roh. Itu maksudnya. Oh, gitu. Ya, harus pakai menggunakan kata-kata yang jelas. Gitu loh. Betul. Kenapa? Karena bahasa roh itu bukan sesuatu yang harus dipertontonkan. Kalau menurut saya sih, itu bahasa rahasia kita dengan Tuhan itu. Itu loh. Jadi ketika kita berdoa, kita merasakan jamaah Roh Kudus, kita berbahasa roh, itu kan bahasa pribadi kita dengan Allah. Iya. Dengan Bapa. Itu loh. Iya. Tapi kan sekarang kan maaf ini, orang kan banyak mempertontonkan itu, malah dipaksa. Seperti orang malah disuruh, ayo. Iya, makanya saya kadang-kadang geleng-geleng kepala gitu. Enggak seperti iya, Pak, itu. betul. Enggak seperti itu. Gitu loh. Makanya Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Korintus, intinya jangan pakai bahasa roh kalau dalam pertemuan ibadah. Pergunakan kata-kata yang jelas. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Kecuali kalau ada orang yang menafsirkan bahasa roh. Nah, itu bisa berguna. Gitu loh. Kalau tidak ada yang menafsirkan, sia-sia aja. Gitu loh. Kita ucapkan. Iya. Apalagi kalau misalkan pas ibadah semuanya jemaat pakai bahasa roh ya Pak ya. Jadi nggak ada yang mentafsirkan begitu ya Pak ya? Iya. Jadi apa gunanya Bu? Gitu. Orang nih, ya kita ibadah nih, ada 100 orang bisa bahasa roh. Tapi kalau tidak ada orang menafsirkan, ada apa guna bagi kita? Tidak ada guna. Tidak ada guna Bu. Kecuali kalau misalnya saya bahasa roh nih, Ibu Ana menafsirkannya. Bapak Ibu saudara, ya, Pak Bagus tadi ngomong seperti ini, bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Kita harus bergaul akrab dengan Tuhan, karena Tuhan akan segera datang. Itu baru orang terbangun. Oh iya, perbaiki hidupmu, ya, hidup berjalan dengan Tuhan, ubah hidupmu. Nah, itu baru orang terbangun. Tapi kalau tidak ada orang yang menafsirkan bahasa roh, apa gunanya gitu? Ya, firman Tuhan katakan kata-katamu sia-sia aja di udara. Gitu. Tapi tentang bahasa roh itu ada juga Bapak Pendeta itu mengartikan bahwa bahasa roh itu katanya tidak ada yang tahu salah satu orang itu kecuali Tuhan gitu. Artinya maksudnya. Salah. Ya, kebanyakan yang saya dengar itu gitu. Jadi satu jemaat itu banyak ada yang bahasa roh semua. Tapi ada hamba Tuhan juga yang mengartikan bahwa
bahasa roh itu tidak ada yang tahu maksudnya kecuali Tuhan, katanya gitu. Salah tuh, Pak. Bukan, apakah itu benar ya? Nggak. Salah ya? Salah. Karena gini, kembali lagi, itu kan karunia. Makanya kenapa di dalam di Korintus tadi katakan ada banyak karunia, ya kan? Karunia bahasa roh dan juga karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi ada, Pak, orang dikasih Tuhan karunia untuk menafsirkan bahasa roh ada. Nggak mungkin dari 100 anggota jemaat itu, kalau memang jemaat itu bertumbuh ya dekat dengan Tuhan, Tuhan nggak kasih karunia yang seperti itu. Pasti ada. Nah, pertanyaannya, apakah kita peka? Kan gitu. Iya. Tuhan kasih kita karunia menafsirkan bahasa roh. Ya. Nah, ketika ada orang berbahasa roh, kita tahu artinya. Oh, dia ngomong ini. Nah, itu yang Tuhan mau katakan kepada kita. Ceritakan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain terbangun. Nah, kadang-kadang kan ada jemaat itu kan tidak peka gitu. Justru sebenarnya dia tahu. Oh, nah, itu artinya kalau kita tahu apa yang dikatakan orang dalam bahasa roh itu artinya kita diberikan Tuhan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, kita katakan kepada jemaat gitu loh. Iya. Apa yang dikatakan oleh orang itu. Nah, itu. Jadi kita dalam hal karunia nih, Pak, kita harus punya kepekaan. Kita harus tahu ya. Lewat apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari, oh, ternyata karunia Tuhan itu yang Tuhan kasih sama kita ini loh. Nah, itu. Ya, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membeda-bedakan roh. Nah, ada juga saya punya teman tuh punya karunia membeda-bedakan roh. Dia tahu tuh. Kalau dia hadir dalam ibadah, dia tahu tuh, ini bukan. Nah, itu karunia membedakan roh. Ini bukan dari Tuhan ini. Dari setan, ini dari iblis ini. Nah, tahu dia, Pak. Nah, dia mulai punya kepekaan tentang hal itu. Dia sering cerita sama saya, ini hamba Tuhan ini itu bukan dari Roh Kudus itu bicara. Nah, itu tahu dia, Pak. Nah, itu karunia membedakan roh. Iya. Nah, itu. Jadi salah, Pak ya. Kalau kayak itu pemahamannya salah. Iya. Oh, hanya Tuhan saja yang bisa menafsirkan. Itu salah itu. Ada orang dikasih ke Tuhan karunia menafsirkan bahasa roh. Ada. Soalnya biasanya kan apa itu ketika temani bahasa roh, terus yang lain ikut-ikutan semua bahasa roh. Jadi habis itu kan menyampaikan pengumuman dan sekalian itu menyampaikan tentang bahasa roh itu. Bahasa roh itu tidak ada yang mengerti kecuali Tuhan, katanya kan gitu. Artinya kan kata-katanya kan nggak sama toh. Kalau saya sih yang saya rasakan kalau saya pribadi itu kayak rasa gimana ya? Rasanya enak gitu loh, Dek. Wong saya aja doa di rumah itu kadang-kadang bisa menangis, enggak bisa saya tahan. Saya harus menangis, rasanya habis itu kan enak gitu, sejahtera gitu. Ya, saya tanya saya sendiri gini, apakah ini ya namanya Roh Kudus itu? Saya bilang gitu, saya sendiri. Soalnya habis doa itu kan rasanya enak. Ya. Masalah itu mungkin belum ada jawaban, tapi rasanya udah enteng gitu pikir itu. Apakah memang itu yang namanya Roh Kudus itu seperti itu ya kira-kira? Ya, itu Pak. Jadi itu kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus seperti itu. Iya. Jadi ketika kita berdoa ya dengan khusyuk, tiba-tiba kita merasakan satu kehangatan. Iya. Kedamaian. Kita tuh merasa tuh wow, dekat itu dengan Tuhan. Itu Roh Kudus. Itu karya Roh Kudus. Makanya tadi dikatakan dari buahnya kita bisa lihat. Iya. Itu Pak Stefanus. Oke, makasih. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Masih ada waktu. Kok Fajar? Shalom Pak, ini mau tanya. Shalom, Pak. Kita mengamini semua kalau Alkitab sempurna gitu ya Pak. Cuma kalau di seberang kan banyak nih yang bilang katanya Alkitab itu isinya banyak dirubah, udah dirubah gitu ya. Sama kita itu bukan pengikut Tuhan Yesus, tapi Rasul Paulus gitu. Paulus. Nah, itu menurut tanggapan Bapak gimana Pak? Iya, simpel aja Pak. Yang mana yang dirubah? Kalau saya gitu Pak.
Yang mana yang dirubah? Mana yang aslinya yang sudah dirubah oleh yang sekarang? Kalimat apa, perkataan apa? Sampai sekarang mereka tidak bisa tunjukkan, Pak. Iya. Sampai saya bilang, saya tunggu sampai hari kiamat, Bang. Saya tunggu sampai kiamat, Bang. Nggak ada sampai sekarang ditunjukkan gitu. Bayangkan, Pak, saya kasih waktu banyak, Pak, sampai hari kiamat itu saya tunggu. Ya, bukan sampai besok, enggak, sampai hari kiamat saya tunggu gitu. Ada ditunjukkan, Pak. itu kan klaim kosong. Ngomong kitab-kitab palsu, sudah dirubah-rubah, sudah diedit. Bilang kita tunjuk mana kalimat yang diedit, mana dari kitab asli. Contohnya ini Endo, ada yang asli nih kitabnya. Ya, Injil yang asli. Ada perkataan begini, tiba-tiba di Injil yang sekarang itu dirubah. Baru kita bisa katakan, oh palsu yang sekarang ini. Tapi kan sampai sekarang kan mereka kan tidak bisa tunjukkan, Pak. Mana Injil yang asli itu, Pak? Kalimatnya mana yang asli? Bandingkan dengan yang palsu. Sampai saya bilang, saya tunggu sampai hari kiamat loh. Ya kadang kan kalau yang masih ini jadi agak gimana ya, agak bingung nggak? Pasti agak bingung, agak tergoncang juga imannya ketika dia ngomong gitu ya, Pak. Termasuk juga gini, Pak. Termasuk juga gini. Dibilangnya apa namanya Kristen itu mengikuti bukan mengikuti Yesus, tapi mengikuti Paulus. Yang mana yang kami tidak ikuti dari Yesus? Oh, Yesus bersunat. Kalian tidak bersunat, katanya. Aduh, saya bilang. Ya mungkin karena saya bilang kalian tahu enggak kenapa Yesus bersunat? Kan gitu. Ya kan? Yesus bersunat itu karena dia mengikuti ada istiadat hukum Yahudi. Gitu loh. 8 hari dari sunat. Saya katakan, kamu disunat umur berapa? Saya bilang. Apakah umur 8 hari kamu disunat? Kan gitu. Kan tidak. Berarti kan tidak mengikuti hukum juga gitu loh. Kan gitu. Oh, katanya Yesus itu mengajarkan tauhid. Ya. Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan kan itu. Saya katakan sama mereka, itu kan sema Israel. Ya sama ketika Yesus mengatakan itu kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, sebelum dia mengatakan ya kan hukum yang terutama dan utama itu kan gitu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kan itu. Itu kan sema Israel. Ya kan? Nah, di situ konteksnya adalah Yesus mau menekankan ya syahadat mereka itu gitu. Apakah mereka tahu tentang itu? Gitu. Nah, ingat tentang itu. Kayak gitu. Bahwa memang Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, Ehad. Makanya di situ menggunakan itu Ehad, ya kesatuan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu ketika Yesus ngomong itu, ya mereka ingat lagi gitu loh. Bahwa tidak ada Allah yang lain selain Allah Israel. Gitu. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang mereka. Dan Allah itu Ehad. Gitu loh. Baru Yesus mengatakan hukum yang pertama ada kasihlah Tuhan Allah, kan gitu konteksnya. Iya. Kan gitu. Nah, sebenarnya itu bukan ajaran Yesus, bukan. Sebelum Yesus ada, ya, lahir dalam wujud manusia, yang namanya sema Israel itu sudah dikenal oleh bangsa Israel. Itu sudah dikenal oleh bangsa Israel. Nah, itu loh. Bukan karena Yesus, ajaran Yesus itu ajaran tauhid, bukan itu. Ajaran Yesus ajaran kasih. Jelas itu. Makanya Yesus katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap katamu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apa ajaran Yesus? Banyak. Bukan tauhid, bukan, salah itu. Ya, ajaran Yesus bukan tauhid. Ya. Tapi Yesus menegaskan kepada orang Yahudi pada saat itu supaya mereka tahu, tidak akan pernah mereka lupakan bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah mereka, Allah nenek moyang mereka, Allah itu Abraham, Ishak dan Yakub, dan Allah itu adalah Ehad. Nah, itu. Lalu tentang apa Kristen itu mengikuti ajaran Paulus, yang mana Paulus saja disunat 8 hari kok, gitu loh. Yang Paulus citakan adalah Yesus kok, bukan dirinya sendiri, bukan supaya orang menyembah Paulus, tidak. Baca surat Paulus, intinya ada kemana? Ke Tuhan Yesus, jelas loh, kan gitu. Apa yang Paulus katakan?
Ya kan? Aku telah melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari menuju tujuan. Ya kan gitu. Jelas tuh, apa tujuannya Yesus itu, bukan dirinya. Iya. Itu. Jadi yang diajarkan Paulus adalah ajaran Yesus. Itu loh. Bukan ajaran kita tuh sampai bolak-balik pun tidak pernah ya Paulus mengajarkan dirinya sendiri. Nah, selalu yang diajarkan Paulus adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Bagaimana supaya orang yang di luar Yahudi mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Jelas itu. Itu aja, Pak. Nah, tapi gini, memang ini yang harus diajarkan kepada yang lain gitu. Karena tidak semua orang-orang Kristen paham tentang hal itu. Betul. Iya, Pak. Iya, makanya kita bersyukur dengan era YouTube ini ada banyak hamba Tuhan yang terbeban untuk mengajarkan tentang hal itu. Luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kesuburan para hamba Tuhan. Harus ajarkan itu. Beritakan itu. Gitu. Supaya banyak orang Kristen yang ada di dunia ini, di Indonesia ini, tahu, kenal siapa Allah mereka. Mengapa mereka menjadi orang Kristen. Nah, itu Pak Fajar. Iya sih, terima kasih Pak. Ya, ada lagi atau barangkali Pak Jubinsu mau tambahin? Ya, silakan. Ya, di sini ada Pak Jubinsu, Pak Elon. Silakan Pak. Atau Pak Elon. Sudah Pak, udah bagus Pak itu Pak. Wah, tajam semua itu Pak. Memang seperti itulah dunia kita hari ini Pak. Silakan Pak Jubinsu. Pak Jubinsu barangkali. Ya, saya dikit aja. Yang pasti saya nggak mau menghidupkan lele pakai bahasa roh ya. Iya, lelenya udah teler ya dipotong saja. Dipotong, dimakan, digoreng. Terlalu mahal berbahasa roh untuk menghidupkan lele. Iyalah. Oke, nanti kapan-kapan mungkin kita harus belajar juga lebih lagi. Tadi yang sampaikan Mbak Bagus sudah betul semua ya. Cuman nanti pada konteks apa, nah itu yang perlu ditempatkan pada konteks yang tepat. Nah, karena jangan sampai seperti Pak Stefanus tadi meletakkan yang ini di tempat yang salah, jadi nanti akhirnya salah. Padahal yang disampaikan Pak Stefanus itu benar gitu. Tapi dia harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Gitu. Nah, kapan nanti kita belajar mungkin apa itu menerima Roh Kudus, apa itu dibaptis Roh Kudus, apa itu dipenuhi Roh Kudus, apa itu diurapi Roh Kudus. Nah, konteks-konteks ini akan punya tempat yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan, karena kalau disamakan nanti jadi campur aduk. Contoh, Pak Stefanus bilang tadi, apa itu yang namanya Roh Kudus? Nah, ini apa maksudnya? Gitu loh ya. Karena nanti konteks yang berbeda akan punya pemahaman yang berbeda. Roh Kudus itu maksudnya gimana? Setiap kita orang percaya yang sudah lahir itu baru ada Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, jadi pertanyaan Pak Stefanus itu apa ini yang namanya Roh Kudus? Nah, jadi ini kan bisa bias gitu ya. Nah, beda karunia Roh Kudus. Nah, beda lagi karunia-karunia. Jadi beda Roh Kudus, beda karunia dari yang Roh Kudus itu, satu roh itu. Nah, jadi ini perlu dalam konteks-konteks yang tepat. Nah, contoh ya, tadi benar itu karunia bahasa roh itu bisa dimengerti benar, tapi didudukkan pada teks yang benar gitu ya. Contoh dalam Kisah Para Rasul 2 itu bahasa rohnya itu tidak kita mengerti oleh orang yang mengucapkan, tapi dimengerti oleh orang yang mendengar, karena bahasa roh yang diucapkan itu adalah bahasa orang itu. Nah, ini dalam konteks penginjilan. Jadi pada saat itu rasul-rasul dipenuhi, ya orang Arab, orang Elam, Kapadokia itu mengerti, tapi rasul-rasul tidak mengerti. Nah, itu dalam konteks penginjilan. Contoh, saya lagi menginjil ke Kalimantan. Bahasa Kalimantan pada saat itu di pedalaman saya nggak ngerti. Tapi Tuhan beri pada saat itu saya berkata-kata, bernubuat atau apa, pakai bahasa itu.
saya sendiri nggak ngerti, tapi orang Dayak ngerti. Nah, dalam konteks ini, bahasa roh tidak dimengerti oleh saya, tapi dimengerti oleh lawan bicara saya dalam konteks penginjilan. Lalu di 1 Korintus 14, itu bahasa roh yang kita minta sebaiknya, kalau dalam pertemuan, ada yang menafsirkan. Nah, kalau ada orang yang Tuhan kasih karunia menafsirkan, maka bahasa roh yang tadinya tidak bisa dimengerti, kita tidak ngerti, tapi ada yang diberi karunia mengartikan, menafsirkan, maka yang mendengar kita pun mengerti maksudnya. Intinya itu untuk membangun jemaat, ya. Itu yang di 1 Korintus 14. Nah, lalu bagaimana dengan yang di 1 Korintus 12? Nah, 1 Korintus 12 itu ada bahasa roh yang memang orang lain nggak ngerti, saya pun nggak yang mengucapkan nggak mengerti, hanya Tuhan yang mengerti. Contoh 1 Korintus 12 ayat 2. Ya, bukan. Ya, 3. Ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, bukan yang ini ya. Yang 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, yang ini kita nggak ngerti, orang juga nggak ngerti, hanya Tuhan. Dan itu dikorelasikan ke Roma 8 ayat 26, yang kita tidak ngerti ini untuk apa ya? Yang hanya Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan Pak Bagus tadi, untuk membangun diri kita pribadi. Ya, bukan untuk membangun orang. Membangun orang itu kalau ada yang menafsirkan. Tapi kalau nggak ada menafsirkan, ya nggak ada guna, seperti udara saja bagi orang lain. Nah, tapi waktu kita sendiri membangun pribadi kita, maka di Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan, yang tidak bisa kita mengerti, inilah yang di 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, jadi ada 3 itu. Ya. Dalam bahasa Yunaninya itu semuanya itu sama, glossolalia ya. Tetapi nanti kalau kita belajar lebih dalam itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, di kisah 2 itu dimengerti oleh lawan bicara, kita nggak ngerti, itu biasanya untuk penginjilan. Itu kan apa dikatakan tuh memuliakan, memperkatakan kebesaran-kebesaran perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, contoh ya, waktu saya menginjil ke Kalimantan, perkataan yang keluar itu bisa jadi begini, Tuhan itu maha kuasa, dia sanggup melakukan segala, tapi pakai bahasa Dayak, saya sendiri nggak ngerti. Jadi itu mengagungkan kebesaran perbuatan-perbuatan Tuhan, sehingga orang bertobat. Nah, di 1 Korintus 14, kalau dalam pertemuan itu memang sebaiknya berdoalah ada yang menafsirkan. Nah, itu membangun jemaat kalau ada yang nafsir. Kalau enggak, ya nggak ada guna itu. Tapi yang di 1 Korintus 14:2, Roma tadi, itu untuk pribadi kita, membangun diri kita, bukan untuk orang lain, karena tidak ada yang mengerti. Nah, jadi menempatkan pada konteks-konteks itu penting, supaya jangan campur aduk dia. Nah, gitu. Yang sampaikan Pak Bagus tadi benar. Kalau rame-rame, semuanya ngomong gerobok gitu ya. Siapa? Untuk siapa itu manfaatnya? Tidak ada kalau tidak ada yang menafsirkan. Makanya dia tanda bagi orang yang tak beriman. Itu jadi tanda. Nah, gitu ya. Tapi bagi orang yang beriman, ya itu untuk membangun diri sendiri, ya pribadi kita. Nggak usah di tempat ramai-ramai. Mungkin itu aja. Terima kasih, luar biasa hari ini. Iya, sudah.
Sudah tidak ada yang mau bertanya. Kita akhiri saja ya Pak Bagus. Pengumuman Oke. rasa nggak bagus sudah ya. Kita akhiri saja Pak Bagus. Saya minta kesediaan Pak Bagus Oke, doa kita berdoa. penutup. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur atas setiap anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pertama Tuhan, malam hari ini kami boleh mendengar banyak hal. Bagaimana kami sebagai orang Kristen harus mengimani dan meyakini bahwa kitab ataupun kitab suci yang kami baca adalah sempurna. Terima kasih. Sempurna karena mengandung nubuatan dan kegenapan janji. Sempurna karena di dalam Alkitab Tuhan kami mengerti dan mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menebus kami. Amin. Terima kasih juga ya Bapa, jikalau melalui sharing kami malam hari ini, kami semakin diperkaya di dalam pemahaman kami akan Engkau. Hingga Tuhan, kami semakin yakin bahwa kami tidak salah untuk memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Benar. Ya Tuhan, kami setiap hari punya hasrat kerinduan untuk mengenal Engkau lewat firman-Mu, lewat Alkitab yang kami baca ya Bapak. Dan hidup kami semakin hari menjadi hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kami. Buah-buah yang baik, buah-buah yang benar. Dan melalui hidup kami, ada banyak orang yang dapat mengenal siapa Engkau. Dan akhirnya mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, hamba berdoa Tuhan untuk kami yang ada di room ini. Untuk Ibu Sumarni, untuk Ibu Ana, untuk Pak Stefanus, Pak Eon, Bu Aling, Pak Fajar, Pak Juginsu, dan semua kami juga Tuhan, teman-teman kami, saudara kami yang menonton lewat channel YouTube RPM, YouTube Juginsu, YouTube Teolog Kontestual. Ya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami dalam pekerjaan usaha kami, terutama Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Jagai, lindungi kami Tuhan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Sehingga tidak satupun akan menghambat kami bekerja, kami melayani Tuhan. Berkati keluarga, berkati anak-anak yang sudah Engkau karuniakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa tinggal dalam hidupmu, memperlengkapi, menghiburkan, memberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera kepada kamu sekalian. Mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Makasih. Pak Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin habis ini mau ada yang bertanya, silakan.